Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara merawat PC dengan baik agar tidak cepat rusak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu terlebih dahulu ya tips dan trik cara merawat PC dengan baik dan benar ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi yang pertama adalah membersihkan PC dari debu atau kotoran. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah, mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali ya. Nah, coba teman-teman itu bersihkan PC-nya sendiri-sendiri menggunakan kuas atau sikat gigi ya. Karena kalau tidak, kotoran atau debu yang berada di PC kalian akan semakin menumpuk ya. Bahkan semakin membesar atau semakin banyak ya. Jadi saya sarankan itu mending teman-teman membersihkan PC-nya dulu ya. Secara pelan-pelan aja, jangan terlalu keburu-buru ya, karena kalau tidak dibersihkan ya kerugiannya akan banyak sekali. Yang pertama itu adalah performanya menjadi berkurang. Yang biasanya cepat, gara-gara ada debu atau kotoran banyak jadi berkurang performanya. Kemudian yang kedua adalah suhunya akan semakin panas karena terdapat debu atau kotoran yang menumpuk di komponen tersebut ya. Nah, jadi saran saya mending dibersihkan dulu aja deh PC-nya, mulai dari casingnya, kipas-kipasnya, kemudian ya masih banyak lagi komponen yang bisa teman-teman bersihkan ya. Nah, saran saya untuk membersihkan PC ini minimal 6 bulan sekali dan maksimalnya 1 tahun sekali, karena kalau lebih dari setahun kayaknya ya harus dibersihkan ya. Coba dibersihkan aja ya kalau misalkan teman-teman takut ya. Kalau misalkan takut, coba bersihin casingnya dulu deh. Kalau yang isi-isinya nggak usah ya gitu. Nah, kemudian cara yang kedua, selalu membersihkan semua file sampah. Nah, di sini saya akan tunjukkan lokasi-lokasi file sampah yang mungkin teman-teman bisa hapus ya. Jadi teman-teman silahkan pencet di keyboard Windows plus R, nanti akan kebuka run, kemudian teman-teman ketik temp jika sudah oke. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan hapus semua file yang ada di folder temp ini dengan cara Ctrl plus A, kemudian Ctrl plus D. Nah, ini sudah kehapus ya. Jika sudah bisa di close, kemudian Windows plus R lagi ya, kebuka run, kemudian ketik %temp% jika sudah oke. Nah, lalu di sini juga sama, hapus semua file yang ada di folder temp ya. Caranya juga sama, Ctrl plus A ya, kemudian Ctrl plus D. Nah, ini sedang menghapus ya. Nah, jadi semua file di %temp% ini itu sekitar 700-an ya, 700 MB, jadi lumayan banyak. Nah, jika muncul jendela seperti ini bisa dicentang aja kemudian skip ya. Jika sudah bisa di close, lalu buka run yang lagi ya, kemudian ketik prefetch jika sudah oke. Nah, di sini sebenarnya bukan file sampah, cuman saran saya mending dihapus saja semua file yang berada di folder prefetch ini, karena jika dihapus maka semua aplikasi, entah software atau program atau aplikasinya, ketika dibuka itu loadingnya akan semakin cepat ya. Itu caranya juga sama, Ctrl plus A, Ctrl plus D, kemudian centang aja, kemudian skip. Nah, jika sudah, teman-teman bisa buka file explorernya lagi ya, kemudian pergi ke drive C, Windows, software distribution, download. Nah, di sini juga sama ya, ini semuanya file sampah dari Windows. Nah, ini sebenarnya file sampah berupa dari Windows Update ya. Jadi kalau PC teman-teman melakukan Windows Update, itu biasanya akan muncul file sampah yang berada di folder download ini ya. Jadi juga sama, Ctrl plus A, Ctrl plus D. Nah, jika sudah kosong ya, bisa di close. Lalu jangan lupa di recycle bin ya, itu teman-teman juga kosongkan ya dengan cara klik kanan, kemudian empty recycle bin, kemudian yes. Nah, ini pastinya akan membuat PC teman-teman itu selain
awet, itu juga semakin cepat ya, mulai dari booting atau juga respon sistemnya ya gitu. Nah, lanjut di nomor ketiga yaitu selalu mengaktifkan antivirus. Nah, di sini teman-teman bagi yang menggunakan antivirus silahkan diaktifkan, karena kan nggak mau kan virus atau malware ya memasuki PC atau komputer teman-teman, nanti takutnya kenapa-napa ya kan, sistemnya jadi sering blue screen atau file-file yang nggak bisa kebuka ya itu. Jadi saran saya mending diaktifkan aja ya, misalkan teman-teman memakai Windows Defender atau antivirus pihak ketiga lainnya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari antivirus pihak ketiga yang bagus, saran saya ada dua ya, yaitu antivirus Avast dan juga Malwarebytes ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau menurut saya mending Malwarebytes ya, karena Malwarebytes itu juga bagus ya. Tapi ini terserah teman-teman mau pilih Avast atau Malwarebytes ya itu. Kemudian nomor keempat yaitu install ulang Windows. Lah, emang harus ya install ulang Windows? Nggak harus, ini sebenarnya nggak wajib ya, karena install ulang Windows itu dilakukan ketika Windows teman-teman itu merasa kurang respon atau loading time-nya itu lama ya. Jadi kalau teman-teman udah berusaha untuk ini itu tapi kok Windows masih sama aja, berarti Windows itu butuh diinstal ulang. Nah, install ulang itu dilakukan minimal 6 bulan sekali dan maksimalnya 1 tahun sekali. Jadi batas ya, ada waktunya. Jadi ya saran saya coba untuk install ulang Windows ya. Kalau teman-teman takut dengan file-file pribadi ya, file-file pribadi milik teman-teman bisa di backup dulu atau di save melalui flash disk atau USB ya. Lalu kalau sudah yakin bisa install ulang Windowsnya ya, oke. Nah, lalu lanjut yang nomor kelima. Mungkin di nomor 5 ini teman-teman ada beberapa yang takut ya. Kalau takut mending gak usah ya. Nah, nomor kelima ini yaitu mengganti thermal paste. Nah, thermal paste itu kalau teman-teman lihat ya, itu berada di prosesor, chipnya prosesor yang kotak itu, dan juga pendingin fan-nya ya. Nah, itu kalau dilihat proses pemasangan antara prosesor dan juga prosesor atau CPU ya dengan pendingin prosesornya atau fan-nya itu biasanya dikasih thermal paste. Nah, thermal paste itu buat apa sih fungsinya? Agar prosesornya ini atau CPU-nya ini tidak cepat panas, atau aliran dingin dari si fan-nya ya itu benar-benar langsung ke prosesornya ya. Jadi prosesornya itu benar-benar dingin, nggak selalu panas ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang takut untuk menggantikan thermal paste ini, mungkin bisa di skip aja atau dilewatin. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah ahlinya merakit PC atau memang di bidang komputer ya, mungkin bisa dicoba ya, oke. Nah, kesimpulannya yang pertama, selalulah atau wajib ya membersihkan PC dari debu atau kotoran, karena debu atau kotoran itu bisa datang kapan saja dan kita tidak tahu ya. Mungkin seminggu sudah mulai membanyak ya gitu, karena ada debu atau kotoran yang masuk dari lubang-lubang casing PC kita ya. Kemudian yang kedua, selalu mengaktifkan antivirus ketika dimatikan ya. Jadi maksudnya ketika teman-teman matikan antivirusnya, segeralah nyalakan kembali, karena takutnya ada virus kecil atau malware kecil yang bisa masuk ke PC teman-teman ya. Tuh, dan bagi teman-teman yang ingin mencari antivirus pihak ketiga, bisa download aja Avast atau Malwarebytes. Bagi teman-teman yang bingung, link downloadnya ada di deskripsi video ya, entah Avast atau Malwarebytes ya gitu. Kemudian untuk install ulang Windows itu tergantung teman-teman sih ya. Atau kalau misalnya bingung bisa cari di panduan ya, panduan di internet cara install ulang Windows ya. Tapi diingat lagi, waktunya itu minimal 6 bulan sekali dan maksimal 1 tahun sekali ya. Kemudian untuk pengganti thermal paste itu opsional ya, itu tergantung teman-teman ya. Karena kalau menurut saya itu saya agak takut-takut dikit, jadi
Mungkin saya akan lewati ini aja, tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba ya silahkan ya, atau bisa mencari panduan di guide ya caranya gimana ya. Oke, jadi video tentang cara merawat PC dengan baik agar tidak cepat rusak sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih baik kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.